Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Di depan kita ada ekskavator yang berada di atas sedimentasi di ujung sebuah kali yang akan berbelok masuk ke arah gorong-gorong, dan gorong-gorongnya sendiri berada di bawah Kali Malang. Jadi ada kali di bawah Kali Malang. Kali ini atau sungai ini adalah Kali Sunter. Nah, area ini masuk ke dalam Kecamatan Makassar, ya, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Kalau kita teruskan ke arah utara, ya, kali ini akan lewat di perumahan Cipinang Indah. Keberadaan dan kebersihan dari Kali Sunter ini menjadi sangat penting dikarenakan mengalir melewati area di mana banyak perumahan. Nah, sebenarnya Kali Sunter ini sudah dialirkan ke Kanal Banjir Timur atau KBT. Hanya saja jalur yang dilewati oleh kali ini ternyata cukup sempit, ya, untuk sampai ke arah Kanal Banjir Timur, dan itu dapat mengakibatkan air meluap, terutama apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi di hulu dan kemudian volume air naik, ya, dan akhirnya tidak bisa melewatkan, ya, si kali ini melewatkan air dalam jumlah besar dan melimpah ke kiri dan kanan kali. Nah, nanti kita di seberang di sisi utara, ya, kita akan melihat bagaimana lebar dari Kali Sunter ini. Kalau kita telusuri ke arah hulu, ya, Kali Sunter sendiri itu berada dari arah Cibubur, ya, atau Raffles Hill. Mungkin sahabat-sahabat yang ada di sekitar sana mengetahuinya. Oke, di sini ini adalah Kali Malang. Kalau kita lihat di bagian sana itu adalah Mall Cipinang. Jadi si Kali Sunter tadi lewat di bawah Kali Malang ini, dan membuktikannya Kali Malang itu ternyata sebenarnya tidak dalam, ya, dan memang Kali Malang adalah kali buatan yang dipergunakan untuk sebagai sumber air bersih, ya, karena di sini diolah, ya, kemudian dipakai air bersihnya oleh warga DKI dan juga Bekasi tentunya. Nah, di bagian depan sana terdapat semacam pelampung yang dipergunakan untuk menangkap dari sampah-sampah yang mengalir di Kali Sunter, kemudian diangkat ke atas oleh si amfibi, ya, amfibi ekskavator yang ada di atas maupun ada di dalam kali. Cuman yang dalam kali di pojokan itu sedimentasinya lumayan, ya, mungkin bisa dikeruk dan dinaikkan ke atas lalu dibawa, ya, kalau kita lihat seperti itu. Hari ini adalah hari Minggu, ya, jadi memang petugas libur. Yang ada hanyalah ada satu penjaga, ya, di sana. Nah, kalau kita lihat agak ke arah hulu tadi, ya, kita melihatnya dari seberang sana. Di sini ada bagian yang sudah ditanggul dari rumah masyarakat, ya, pada saat air cukup tinggi untuk menjelang ke gorong-gorong yang tadi di bawah Kali Malang. Area ini yang sudah ditanggul sudah jauh lebih aman dibandingkan dengan yang di seberang sana yang tidak ditanggul. Sempat ada pembicaraan untuk melakukan penanggulan atau membuat pagar, ya, kemudian seperti ini ada sedikit jalan inspeksinya, namun akhirnya batal. Kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya, dan itu menyebabkan memang masyarakat yang ada di seberang sana yang tanpa tanggul sempat mengalami air naik, ya, sampai ke area pemukiman dikarenakan tidak ada pagar dari pinggir kali atau turap, ya, kemudian pagarnya, tanggulnya, sehingga air langsung melimpah ke rumah warga. Kalau kita susuri agak ke hulu, ya, agak di sekitar belokan Haji Amsir, ya, kalau di sini nih jalannya, si kali itu berbelok, ya, dari arah kalau kita telusuri lagi, ya, itu dari arah samping Bandara Halim Perdana Kusuma, ya, si Kali Sunter ini, dan itu menjadi perbatasan antara kota Jakarta dan Bekasi, ya, atau Jawa Barat. Jadi memang kalau perbatasan itu kadang-kadang menggunakan kali lebih mudah, ya. Tampak di bagian bawah ini ada semacam beton, ya, di sana yang tidak dipergunakan. Namun di kiri ini dipasang batu yang dikawat, ya, sedangkan di kanan itu sisi belakang rumah warga atau samping rumah warga langsung ke arah kali. Namun di sini ada tanggulnya, ya.
Hanya saja pembuangan air warga memang dialirkan ke arah sini ya. Nah, seperti ini jembatannya jembatan jembatan besi ya. Kalau ke arah sana tadi itu adalah ke arah dimana kita berdiri ya. Dan nanti akan ketemu dengan gorong-gorong yang berada di bawah Kalimalang. Nah, area-area di sekitar sini bila air cukup tinggi ya, terutama bagian yang tidak bertanggul juga sama ya, mengalami limpahan air atau banjir ya ke dalam rumah warga. Nah, itu yang perlu mungkin dilihat kembali ya, bagaimanakah solusi yang terbaik ya. Di bagian depan sana itu adalah gorong-gorong yang mengalirkan air Kali Sunter yang tadi sudah disaring sampahnya oleh si pelampung ke arah Cipinang Indah ya. Di depan sana itu masuk ke kelurahan Cipinang Muara ya. Cipinang Muara, kemudian kecamatannya Jatinegara. Sedangkan kalau Cipinang Indah sendiri itu masuk Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Bambu ya. Tampak di depan sana gorong-gorongnya itu ada 4 bagian ya. Kalau kita lihat dari struktur bangunannya, si gorong-gorong ini mungkin sudah dibangun dalam waktu yang cukup sangat lama ya. Dari modelnya sendiri kayak mungkin di zaman Belanda ya, kita tidak tahu ini. Karena kalau gorong-gorong zaman sekarang itu tidak menggunakan batu-batu seperti itu lagi ya. Jadi sudah modelnya mungkin yang yang model beton bulat besar ya, seperti itu. Lalu udah mirip terowongan. Ini kayak zaman di mana jembatan-jembatan rel kereta tuh seperti ini. Baik, di depan sana masih ada pelampung-pelampung kecil yang dipergunakan untuk mengambil sampah. Nah, berdasarkan informasi dan wawancara kita bersama warga ya di sekitar sini nih, ya, salah satu tantangan untuk air yang akan dilewatkan ke arah utara ya, mengalir ke arah KBT, itu adalah yang pertama gorong-gorongnya itu menyempit ya. Kemudian selain di sini ada sedimentasi misalnya seperti itu, kalau belum dikeruk, atau sampah seperti ini yang perlu harus dibersihkan. Pengerukan yang harus selalu dilakukan adalah tadi ada tiang-tiang dari gorong-gorong yang menyempit, kemudian gorong-gorongnya juga dangkal dan itu perlu sekali untuk dikeruk ya. Cuman kalau alat untuk ngeruknya ya atau bagaimana, kita coba dengarkan ya dari komunikasi bersama warga yang ada di sekitar sini. Airnya pun lancar Pak. Sebelumnya kan masyarakat juga sebetulnya senang kalau gitu Pak, sebetulnya. Betul, air lancar kan Pak. Air lancar. Kalau ini dikeruk berarti kan air ini Pak, saya maaf aja nih. Iya. Bapak kan kebetulan di sini ya, awal sini ya. Iya. Kalau ini masih bulan itu Pak, ini terowongan ini. Ya. Ini terowongannya memang 4 Pak, saya baru lihat yang ini. Iya. Terowongan ini kalau nggak dikeruk tetap aja nanti ngendap lagi di sini Pak. Oh, oke. Terowongannya belum udah pernah dikeruk? Belum pernah. Oh, nggak muat ya Pak kayaknya ya? Iya, muat. Masalahnya cuma itu aja kendalanya. I see. Walaupun ini dikeruk dalam juga tetap aja kalau itu nggak, karena ini kan air saluran buat. Tapi ini banjir nggak Pak yang belakang? Ini sampai sini Pak. Sampai sini nih? Sampai rumah saya itu. Oh ya ampun. Tapi 2 kali waktu itu ya udah tahun 2021 ya. 2021 sama 2020 sempat ya? 2 kali itu kan naik. Oke. Selain itu juga buat itu lagi 2 kali. Iya. Tapi ini bawahnya kan masih ada Pak. Oke. Masih kena banjir juga. Tapi dikeruk ke sana. Tapi dia sama masih ini Pak. Tapi kan tangannya cuma dikasihkan sebelah sini aja. Oke. Kalau sebelah sana kan udah nggak bisa. Punya Cipinang Indah udah. Iya. Jadi tadi sudah mengalami 2 kali banjir untuk area yang ini karena memang tidak ada tanggul di sekitar sini. Kemudian sisi pinggir kali itu nampaknya dipergunakan untuk bangunan ya. Bangunan yang dipakai untuk parkir warga. Lalu permasalahan berikutnya adalah yang di seberang di utara di mana kali nanti akan menyempit ya. Kita akan lihat nanti menyeberang jalan Kalimalang, kemudian akan melihat yang ke arah sisi utaranya seperti apa penyempitannya. Karena kalau di sini secara lebar kali ya kurang lebih mungkin 25 meter lah ya, paling tidak ini 25 meter.
lebar kali, kemudian ada 4 gorong-gorong lubang ya, atau terowongan gorong-gorong, kemudian gorong-gorongnya sendiri cukup rendah ya, maksudnya tidak begitu dalam. Kemudian lagi ada sedikit sedimentasi lah ya, tapi itu mungkin bisa diselesaikan dalam waktu cepat ya kalau untuk yang ini nih. Oke, kita sudah menyeberang dari Kalimalang ya, ini adalah ke arah Cipinang Indah nantinya. Dan memang di sana Kali Sunter ini ya, kalau kita lihat di sini lebarnya kurang lebih 25 meter, sampai di pojokan sana kemungkinan besar itu cuman 6 atau 7 meter ya di depan sana, sehingga air yang banyak dari seberang atau dari sisi selatan ya tadi di Cipinang Melayu ke arah Cipinang Muara ataupun perbatasan dengan si Cipinang Indah Kelurahan Kecamatan Durensawit ini akhirnya menyempit ya, dan airnya meluap. Nah, kurang lebih itu. Nah, kita tidak tahu program untuk normalisasi Kali Sunter apakah ada ya, karena tentunya diperlukan untuk melebarkan sungai atau kali dalam hal melewatkan air ya, menambah kapasitas dari sungai dalam menampung air, sehingga di sisi sebelumnya atau di sisi hulunya si air tidak melimpah, namun semuanya masuk ke dalam kali dan ditampung. Ujung dari si Kali Sunter ini sebenarnya sudah diarahkan ke KBT atau Kanal Banjir Timur ya. Sebelumnya warga sering mengalami banjir ya, terutama di Kecamatan Makassar tadi dikarenakan limpahan-limpahan air. Namun setelah diarahkan ke KBT ya, ada banjir cuman lebih sedikit, dan itu di tahun 2010 setelah KBT-nya selesai. Hanya saja ini penyempitan yang ada di sekitar sini juga menjadi faktor terhadap terjadinya banjir ya, karena air yang cukup banyak melimpah dan menyempit area yang dilewati. Belum lagi nanti kita bisa lihat di sekitar Cipinang Indah, stay tune ya, ada yang nggak ditanggul, kemudian juga ada sampah-sampah di sekitar sana yang tersangkut ya. Kemudian untuk bisa masuk ke Kanal Banjir Timur ya, waktu itu si Kali Sunter itu tidak bisa langsung, tapi harus ada flushing namanya. Jadi sampah-sampah tuh disaring, kemudiannya airnya dibersihkan, lalu barulah boleh dialirkan ke Kanal Banjir Timur. Di sini ada buntelan-buntelan di pinggir kali, nampaknya ini untuk penguatan dari sisi pinggir. Ini memang paling bagus ini diturap ya, jadi benar-benar kuat. Nah, KBT sendiri atau Kanal Banjir Timur, kadang-kadang orang bilang BKT ya, itu memang diperuntukkan bagi air-air yang bersih ya, jadi bukan limbah yang dibuang ke sana, karena dijaga secara kebersihan untuk aliran dari air tidak tercemar. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kurang lebih terowongan tersebut panjangnya sekitar 20-an meter dari seberang sana tadi yang kita lihat ya, di sisi selatan ke arah sini ya. Tampak di bagian kiri dan kanan si kalinya dikeruk ya, ini ya, dikeruk, kemudian di sisi kiri ya atau di sisi timur itu dikeruk, dinaikin ke atas. Hanya saja tidak dibuat ini apa ya, pemasangan batu kali, diikat dengan kawat untuk menjadi menguatkan dinding kali. Sebelah sana tidak dilakukan hal tersebut ya, kita tidak tahu, mungkin dana, anggaran ataupun belum ada programnya. Semoga ada, lalu nanti diturap beneran ya, di beton dan dilebarkan sehingga arus air dari selatan ya tidak lagi melimpah pada saat hujan cukup tinggi, dan juga volume air tentunya bertambah dan terdampak kepada warga-warga yang ada di sekitar sana. Baik, kita nanti akan melihat yang di sekitar Cipinang Indah ya, kalinya selebar apa, kemudian apa yang sudah dilakukan di sekitar sana. Stay tune teman-teman dan sahabat-sahabat On-Road Indonesia. Terima kasih dukungan semua, salam sehat, dan semoga Jakarta makin maju.